Melanjutkan cerita yang kemarin, pada saat Soyan bergegas ke kediaman dokter peri kecil, dia telah menemukan bahwa tempat itu sudah benar-benar disegel oleh penghalang cahaya. Beberapa sesepuh akademi dalam telah berhenti di tempat ini dengan wajah yang serius. Kamu harus segera masuk, hati-hati dengan gas beracun. Sukian dengan cepat mengatakan itu setelah dia melihat Soyan. Dengan anggun Soyan mendorong membuka pintu. Api hijau giok melengkung dan naik, membungkus seluruh tubuhnya tanpa membiarkan sedikit pun udara yang lewat. Setelah itu dia berlahan masuk ke ruangan yang dipenuhi oleh gas beracun. Soyan terus melangkah sebelum tempat tidur merah muda muncul di depan matanya. Sosok yang cantik dengan lembut meringkuk di tempat tidur. Kabut racun tebal meresap ruangan itu mengalir tanpa henti dari tubuhnya. Saya dengan jelas mengerti bahwa dengan kekuatan dokter peri kecil saat ini, dia setidaknya akan mampu menekan racun yang menyedihkan itu. Setidaknya selama setahun lagi. Namun selama periode ini, dia telah melepaskan segel tubuh racunnya beberapa kali. Itu telah secara signifikan membawa letusan semakin dekat. Berikan tangan kamu kepadaku, Soyan berkata. Dokter peri kecil ragu-ragu sedikit ketika dia mendengarnya, tetapi dia mengelurkan tangannya yang panjang dan lembut dari selimut di bawah. Pada saat ini, tangannya agak memancarkan warna ungu aneh yang menyebabkan kesendirian di mata Soyan menjadi lebih padat. Tangan Soyan ditempatkan di pergelangan tangan peri kecil. Sedikit gumpalan api mengikuti titik kontak meresap ke dalam tubuhnya. Setelah itu dengan cepat memasuki tubuh dokter peri kecil. Ekspresi Soyan secara bertahap menjadi jauh lebih buruk setelah api menembus masuk. Pada saat ini, tubuh dokter peri kecil tampaknya telah sepenuhnya diresapi dengan gas beracun. Terlebih lagi, gas beracun ini nampaknya naik dan memasuki kepalanya. Soyan tahu bahwa jika gas beracun ini masuk ke otaknya, kesadaran dokter peri kecil akan berangsur-angsur hilang. Soyan, aku sangat senang mengikuti kamu selama periode ini. Kamu adalah teman pertama dan mungkin juga yang terakhir. Jika aku benar-benar mencapai langkah itu, aku harap kamu tidak akan menahan diri. Aku sangat menyukai akademi di tempat ini. Setelah aku kehilangan kesadaran, aku tidak ingin... Diam! Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mendengar dokter peri kecil mengucapkan kata-kata terakhirnya, Soyan segera mengerutkan keningnya dan menegurnya. Pikiran saya bergejolak. Dengan sekuat tenaga mencoba untuk menemukan semacam metode untuk menemukan metode menekan racun untuk sementara waktu. Dari formula obat yang ditinggalkan Yalau, namun hasilnya membuatnya kecewa. Racun yang menyedihkan ini sangat langka. Tidak mungkin Yalau dengan sengaja menemukan beberapa metode untuk menangani hal semacam ini. Oleh karena itu, pencarian Soyan kali ini sia-sia. Tepat ketika Soyan cemas, berdaya bahwa itu wajahnya ditutupi dengan keringat dingin. Suara lama tiba-tiba membawa sedikit kejutan karena terdengar di dalam hatinya. Racun yang menyedihkan? Tidak disangka kalau aku yang lama bisa melihat benda ini 2 kali di dalam hidupku. Aku sangat beruntung bahwa kamu telah bertemu dengan aku saat ini. Sangat mungkin bahwa ada sangat sedikit orang yang tahu tentang metode penyegelan di benua ini. Saat itu, aku juga memiliki seorang teman dengan tubuh racun yang menyedihkan. Segel ini disebut segel api sepanjang hari. Ini meminjam kekerasan positif dalam metode Ki untuk menekan gas beracun. Api surgawi yang kamu miliki di dalam tubuh kamu dapat mengoptimalkan efek segel. Di bawah ini adalah metode penyegelan. Suara Tuan Wazunze baru saja terdengar ketika sebuah pesan muncul dalam pikiran Soyan. Dia dengan cepat menerimanya. Ekspresinya berangsur-angsur memulihkan penampilan normalnya. Dia mengangkat matanya melirik dokter peri kecil di tempat tidur dan dia tertawa pelan. Ada metode untuk menekannya. Dokter peri kecil terkejut ketika dia mendengar ini. Soyan berkata, untuk menggunakan segel ini, kamu harus menghapus pakaian kamu. Kata-kata Soyan baru saja terdengar ketika wajah peri kecil
tiba-tiba berubah menjadi panas yang membakar. Dia menoleh ke satu sisi dan tidak berani melihat Soyan. Kemerahan terang di wajah dokter kecil sangat berkurang ketika dia melihat Soyan yang malu. Tangannya yang halus bergerak dan pakaiannya jatuh dengan tenang. Soyan dengan kasar mengatupkan giginya. Dia memberi dirinya 2 tamparan keras di hatinya. Setelah itu, dia dengan paksa mengalihkan pandangannya dan menghirup napas dalam-dalam. Dia berusaha mempertahankan nada tidak berubah saat dia berkata, "Berbaringlah. Ini mungkin sedikit menyakitkan, tapi itu akan berhasil jika kamu menahannya." Sebuah erangan teredam rendah dipercarkan dari mulut dokter peri kecil saat api hijau masuk ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa lama dengan terbentuknya segel secara bertahap, kabut racun keabu-abuan yang muncul dari tubuh dokter peri kecil menjadi lebih tebal. Pada akhirnya, hampir setiap sedikit kabut racun yang melonjak keluar dengan keras menerkam tubuh Soyan. Pada saat ini, Soyan sudah mulai merasa sepertinya dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Ekspresi kejam melintas di mata Soyan sebagai gerakan jarinya tiba-tiba dipercepat. Banyak bekas luka berwarna hijau dengan cepat terbentuk di bawah jarinya. Semua segel api langit membentuk bentuknya, api membentuk roh segel. Kata-kata tiba-tiba keluar dari mulut Soyan. Segera cahaya di sekitar tempat di mana Soyan berada menjadi sangat terang. Gas beracun kru berhasil menerobos pertahanan Soyan meskipun ia menggunakan api surgawi untuk melindungi tubuhnya. Gas beracun segera memasuki tubuhnya melalui pori-porinya. Ekspresi Soyan menjadi jauh redup ketika gas beracun memasuki tubuhnya. Namun dia masih mengatupkan giginya dan tiba-tiba menarik tangannya. Cahaya yang intens melemah dan banyak bekas luka api di permukaan tubuh dokter peri kecil berangsur menghilang. Tampaknya seolah-olah mereka telah bergabung dengan tubuhnya. Dokter peri kecil tiba-tiba membuka matanya saat tubuh racunnya telah disegel. Dia membuka mulut kecilnya dan kekuatan hisapnya melonjak keluar. Ekspresi aneh segera muncul di wajahnya. Setelah benang terakhir racun dihisap ke dalam tubuhnya, dalam beberapa menit ia menembus tingkat bintang 4. Namun dari keadaan tidak sadarnya, matanya mendarat di sepasang mata warna ungu keabu-abuan yang indah. Dia hanya menghela napas lega ketika melihat dokter peri kecil. "Baik-baik saja. Aku sudah membantu kamu membuang uap racun, tidak perlu khawatir." Soyan tersenyum, tatapannya menyapu dokter peri kecil saat dia berkata dengan terkejut, "Kekuatanmu?" Soyan hanya tiba-tiba mengerti setelah mendengarkan penjelasannya. "Baiklah, ayo pergi. Mari tinggalkan tempat ini dulu. Aku pikir penatua pertama dan yang lain harusnya cemas menunggu." Soyan melambaikan tangannya dan berjalan ke pintu keluar. Terlihat Sukian dengan cepat melangkah maju. Dia menghela napas lega ketika melihat bahwa kedua individu itu baik-baik saja. Penatua pertama bagikan bubuk obat ini kepada para siswa yang secara tidak sengaja menghirup gas beracun. Mereka seharusnya baik-baik saja setelah beristirahat selama beberapa hari. Terlihat di sana tangan Kinglan menepuk dadanya yang tebal setelah melihat Soyan baik-baik saja. Dia berkata, "Kakak Soyan, kamu adalah pembantu yang aku peroleh setelah banyak kesulitan. Tidak ada yang harus terjadi pada dirimu." Soyan tersenyum ketika mendengar ini. "Tenang, aku tentu saja tidak akan lupa pada janji aku kepadamu. Kapan kamu akan memulai perjalanan ke dataran tengah?" Kinglan merenung sejenak dan berkata, 2 bulan dari sekarang. Aku saat ini sedang memperbaiki sejenis pil obat yang membutuhkan sedikit waktu." 2 bulan ya. Soyan membelai dagunya. Tian Wazunze masih perlu memperbaiki jiwa yang ditelannya waktu itu. Selain itu, dia telah merencanakan untuk mencoba menyempurnakan apa yang disebut dengan boneka setan langit. Sebelum dia pergi, tentu saja yang paling penting adalah dia harus menyaring fil tulang darah jiwa surga yang dia janjikan kepada Medusa sebelum dia pergi. Namun, kami tidak akan terlambat untuk pertemuan pil dari Pertower, kan? Tenang, masih ada lebih dari 2 tahun sampai pertemuan pil musim ini. Kamu akan memiliki waktu persiapan yang cukup ketika tiba di dataran tengah. Kinglan tersenyum sambil menjawab.